Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami patut bersyukur kepadamu, karena Engkau bukan hanya mencipta kami, tapi juga memelihara kami. Dan Engkau juga sudah memberikan keselamatan, sehingga kami bisa menjadi umat-Mu. Pada siang hari ini Engkau mengumpulkan kami sebagai umat-Mu beribadah kepadamu. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami hari perhentian. Kiranya Tuhanlah yang memuaskan hati kami di hari perhentian ini. Kalau bukan Tuhan yang memuaskan hati kami, maka tidak ada apapun di dalam dunia ini yang cukup untuk memuaskan hati kami. Tanpa firman Tuhan, maka jiwa kami akan terus kelaparan. Kami berdoa kiranya pada siang hari ini Engkau mengenyangkan jiwa kami. Kami berdoa supaya kami mendapatkan makanan rohani kami untuk menghadapi peperangan kami mulai besok sampai seterusnya. Kiranya Tuhanlah yang mengarahkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu bukan berasal dari dunia ini, karena firman-Mu berasal dari surga. Manusia yang ada di dalam dunia ini tidak mungkin bisa memahami firman-Mu dengan baik kalau bukan karena anugerah Tuhan. Itulah sebabnya kami mohon kiranya anugerah-Mu turunlah melalui hamba-Mu, turunlah kepada setiap orang yang hadir di dalam ruangan ini, supaya tidak ada satupun dari kami yang meninggalkan tempat ini dengan sia-sia. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Kolose 1 ayat 1-2. Hari ini kita akan memulai seri eksposisi surat Kolose. Jika saudara-saudara sudah mendapatkan bagian yang tadi saya sebutkan, Kolose 1 ayat 1-2, saya akan membacakan kedua ayat ini dan mari kita mendengarkan bersama-sama dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Saya akan membacakannya sekali lagi, mari kita memperhatikan bersama-sama dari Alkitab kita masing-masing. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Pada tahun 1943, Dietrich Bonhoeffer dipenjara oleh rezim Nazi. Di mata banyak orang, ia adalah pendeta yang kuat, teolog yang cemerlang, dan orang Kristen yang berani. Tetapi di dalam penjara ia menulis puisi yang berjudul Who Am I? Atau Siapakah Aku? Dalam puisi itu, Bonhoeffer menggambarkan ketegangan antara bagaimana orang lain melihat dirinya dan bagaimana ia merasakan dirinya sendiri. Orang lain melihat dia tenang, tetapi ia merasa gelisah. Orang lain melihat dia kuat, tapi dia merasa rapuh. Orang lain melihat dia berani, tapi ia tahu ketakutan di dalam hatinya. Itulah yang disebut sebagai krisis identitas. Saudara-saudara, kita pun sering hidup dalam ketegangan yang sama. Di luar, orang melihat kita sebagai pendeta, sebagai penatua, orang tua, mahasiswa, pemimpin, ataupun orang sukses, tetapi di dalam kita masih bertanya, who am I? Apakah saya ditentukan oleh pencapaian saya? Apakah saya ditentukan oleh kegagalan saya? Apakah saya ditentukan oleh luka masa lalu saya? Apakah saya ditentukan oleh apa yang orang lain lihat tentang saya?
Apakah saya ditentukan oleh apa yang saya rasakan tentang diri saya? Saudara-saudara, Kolose 1 ayat 1 sampai 2 memberikan jawaban yang sangat mendasar. Paulus menulis kepada jemaat yang hidup di Kolose, tetapi yang menyebut mereka sebagai orang-orang kudus dan saudara-saudara yang percaya di dalam Kristus. Mereka memang hidup di Kolose, tetapi identitas terdalam mereka bukan Kolose. Identitas terdalam mereka adalah Kristus. Mari kita perhatikan ayat 2-nya sekali lagi, saudara-saudara ya. Pada ayat 2, Paulus mengatakan kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya di dalam Kristus di Kolose. Saya akan bacakan sekali lagi ayat 2 ini, saudara-saudara ya. Mari kita perhatikan bersama-sama. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya. Ini dua kata yang saudara harus perhatikan. Siapa mereka? Paulus menyebut mereka sebagai yang kudus dan yang percaya. Nah, saudara-saudara, kata percaya di situ bisa juga kita terjemahkan menjadi setia. Karena kalau saudara-saudara baca dalam terjemahan New International Version, di situ digunakan faithful. Dan kudus di situ yang digunakan holy. Jadi saudara-saudara, siapakah mereka? Mereka adalah orang yang kudus dan mereka adalah orang yang setia. Nah, saya mengajak saudara perhatikan dua kata berikutnya. Di dalam Kristus di Kolose. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam Kristus di Kolose. Dalam bahasa Inggris saudara yang kasih oleh Tuhan itu sebenarnya menggunakan kata yang sama. In Christ in Colossian. In Christ in Colossian, saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, orang-orang Kristen di Kolose ini tinggal di mana? Ya saudara-saudara, di satu sisi mereka tinggal di Kolose. Itu sebabnya mereka disebut sebagai orang Kolose. Saudara tinggal di mana? Di Manado. Itu sebabnya saudara disebut sebagai orang Manado. Tapi saudara kasih lihat di tempat lain ada orang Kristen tinggal di Bandung. Itulah sebabnya mereka disebut sebagai orang Bandung. Ada orang Kristen tinggal di Medan. Itu sebabnya mereka disebut sebagai orang Medan. Tapi saudara kasih lihat Tuhan, kata yang kedua, ini yang lebih penting saudara-saudara. Sekalipun mereka tinggal di Kolose, Paulus mengatakan mereka juga tinggal di dalam Kristus. Jadi saudara-saudara, orang Kristen itu punya dua alamat, saudara kasih oleh Tuhan, atau dua identitas. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, identitas yang pertama adalah ya identitas lahiriah kita. Saudara-saudara, orang Kristen di Kolose ini punya identitas lahiriah, ya orang Kolose. Kenapa mereka orang Kolose? Karena papa mama mereka orang Kolose. Karena mereka tinggal di Kolose, saudara kasih oleh Tuhan. Ya, itu yang namanya physical identity. Ada nggak orang nggak punya physical identity? Ya nggak ada, saudara kasih oleh Tuhan ya. Semua orang punya physical identity. Orang Kristen pun punya physical identity. Sebelum saudara jadi Kristen, saudara punya physical identity. Apakah setelah jadi Kristen saya tidak punya physical identity lagi? Tentu tidak. Saya tetap punya physical identity. Menjadi Kristen tidak membuat saya bukan lagi orang Manado. Menjadi Kristen tidak lagi membuat saya bukan orang Batak. Menjadi Kristen tidak lagi membuat saya bukan orang Indonesia. Sebelum Kristen saya orang Indonesia. Setelah Kristen saya tetap orang Indonesia. Sebelum Kristen saya orang Manado. Setelah Kristen saya tetap orang Manado. Sebelum Kristen saya orang Batak. Setelah Kristen saya juga tetap orang Batak. Jadi orang Kristen tetap memiliki physical identity. Saudara kasih oleh Tuhan, orang Batak menggunakan bahasa Batak. Ya. Orang Manado menggunakan bahasa Manado, saudara kasih oleh Tuhan. Apakah setelah menjadi Kristen, saudara kasih oleh Tuhan, orang Batak tidak lagi menggunakan bahasa Batak? Tentu tidak, saudara kasih oleh Tuhan. Orang Kristen, orang Batak yang jadi Kristen tetap menggunakan bahasa Batak. Karena itu adalah physical identity-nya. Saudara kasih oleh Tuhan, rambut kita ini kan saudara-saudara termasuk physical identity kan saudara-saudara. Rambut, bentuk hidung, warna kulit. Apakah setelah jadi Kristen rambut saya berubah? Tidak. Ya saudara-saudara, belum Kristen rambut saya hitam. Ya kenapa? Ya karena saya orang Indonesia. Tidak menjadi pirang setelah jadi orang Kristen. Ya saudara-saudara, tidak menjadi pirang. Sebelum jadi Kristen rambut saya lurus. Tidak menjadi keriting. Hanya karena setelah saya jadi orang Kristen. Tetap sama, itu namanya physical identity. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, apa yang berubah? Identitas yang satu lagi. Sebelum jadi Kristen, saya tidak di dalam Kristus. Saya baru di dalam Kristus setelah saya menjadi Kristen. Jadi saudara-saudara, kita punya dua identitas. Tapi identitas terdalam kita, itu bukan identitas fisik kita.
Identitas terdalam kita adalah identitas rohani kita. Our spiritual identity. Jadi saudara-saudara, keselamatan itu bukan hanya bicara masalah sorga, bukan. Keselamatan itu juga bicara masalah identitas. Saudara yang kasih Tuhan, kalau keselamatan hanya bicara masalah sorga, keselamatan nggak berguna waktu saudara masih hidup. Keselamatan itu tidak hanya bicara masalah sorga. Keselamatan itu bicara bagaimana saudara hidup dalam dunia ini. Nah saudara yang kasih Tuhan, bagaimana hidup di dalam dunia ini ditentukan siapa saudara. Our doing itu ditentukan oleh our being. Apa yang saya lakukan itu keluar dari identitas saya. Maka saudara-saudara, krisis identitas itu akan menjadi krisis hidup. Saya ulangi saudara-saudara ya. Krisis identitas itu akan membuat orang mengalami krisis hidup atau krisis perilaku. Kenapa orang melakukan hal yang seperti ini? Karena dia berpikir dia itu seperti itu. Kenapa orang akhirnya berubah dari melakukan ini jadi melakukan itu? Karena dia berubah juga identitasnya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya kasih ilustrasi saudara-saudara ya. Saya kasih ilustrasi saudara-saudara ya. Saudara bayangkan kalau ada singa, lupa dia singa. Ya saudara-saudara, contoh saudara-saudara, singa di sirkus. Singa di sirkus itu adalah singa yang krisis identitas. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kenapa? Karena kalau singa yang asli, saudara kasih oleh Tuhan, itu mengerikan, dia ngaum, dia nyakar. Tapi saudara perhatikan di sirkus, saudara kasih oleh Tuhan. Wah, singanya nggak menakutkan sama sekali, saudara-saudara. Ya, walaupun namanya Lion King, saudara kasih oleh Tuhan kan. Namanya Lion King. Ya, saudara mungkin pernah nonton film Madagaskar, saudara kasih oleh Tuhan. Itu kan salah satu hewan yang terdampar di Madagaskar itu kan. Saudara-saudara, itu kan lucu, saudara-saudara ya. Dia singa yang jadi sirkus, dia singa yang main sirkus di New York. Tapi waktu diterbangkan, terdampar di Madagaskar. Saudara, itu cerita lucu, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia justru terdampar ke habitat aslinya. Selama ini dia hidup di bukan habitat aslinya. Jadi saudara-saudara, waktu dia terdampar di Madagaskar, dia nggak tahu bagaimana jadi singa. Kenapa saudara-saudara? Karena bertahun-tahun dia dicuci otak oleh pelatihnya. Badannya singa, tapi dia sendiri nggak tahu dia singa, saudara-saudara Tuhan. Maka saudara perhatikan, lihat ring lompat-lompat, mana ada singa di hutan Madagaskar lompat-lompat, saudara-saudara Tuhan. Yang ada kita yang lompat-lompat waktu lihat singa lompat ketakutan, saudara-saudara Tuhan. Tapi kalau saudara perhatikan, lah orang nggak takut lihat dia loh. Nah saudara-saudara, kenapa ya? Dia bertahun-tahun, saudara-saudara Tuhan melakukan hal itu karena dia lupa dia adalah singa. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, maka perhatikan ya, di sirkus tidak ada hewan yang tidak ada hewan yang langsung pertunjukan, nggak ada. Semua hewan di sirkus itu dicuci otaknya dulu. Dibuat sedemikian rupa dia lupa kalau dia adalah singa. Kalau saudara lihat badannya, badan singa, tapi saudara lihat kelakuannya, bukan kelakuan singa, kelakuan kucing. Saudara-saudara, kelakuan kucing, saudara kasih oleh Tuhan. Lompat, guling. Ayo, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara pergi ke hutan belantara itu, lihat singa kayak gitu. Lompat, nggak ada yang lompat, saudara kasih oleh Tuhan. Ayo, saudara berani nggak? Ada singa, saudara-saudara di hutan kayak gitu. Nggak usah di hutan lah, di kebun binatang aja, saudara-saudara. Atau di taman safari, saudara kasih oleh Tuhan ya. Taman safari kan bukan sirkus, saudara kasih oleh Tuhan. Itu taman safari itu kan sebenarnya adalah, itu sebenarnya kan hutan buatan kan. Jadi semua hewan itu dibiarkan hidup seperti aslinya. Ayo, saudara berani nggak keluar dari mobil? Ayo, saudara-saudara. Saudara-saudara, jangankan taman safari, kebun binatang pun saudara nggak berani, saudara kasih oleh Tuhan ya, dekat-dekat. Walaupun itu singa sudah di kerangkeng. Taman safari nggak ada kerangkengnya, saudara kasih oleh Tuhan. Kerangkeng cuma mobil saudara. Ayo, saudara berani nggak lihat singa? Wih, ada singa pak, kata anak saudara. Itu kayak di film Madagaskar. Baru kemudian anak saudara buka pintu keluar dari, saudara kasih oleh Tuhan. Baru kemudian dia bilang, ayo guling-guling, saudara kasih oleh Tuhan. Ini kan saudara yang panik, saudara kasih oleh Tuhan. Kenapa? Wah, ini kamu jangan main-main, ini singa betulan. Loh, emang singa yang di kebun binatang itu, emang singa di sirkus itu nggak singa betulan? Itu singa betulan, tapi singa yang mengalami krisis identitas. Saudara bisa bayangkan, ya, singa yang krisis identitas saja lucu, apalagi manusia yang krisis identitas. Lebih lucu lagi, saudara kasih oleh Tuhan. Kalau dilihat dari luar manusia, tapi kalau dilihat dari kelakuan nggak kayak manusia. Jadi saudara-saudara, kenapa manusia tapi hidupnya kayak binatang? Nah, itu saudara-saudara ya. Kenapa dia manusia, tapi hidupnya gak kayak manusia? Pernikahannya bukan kayak manusia. Manusia kan kayak gini pernikahannya. Ada aturannya, ada ininya. Lah ini gak kayak manusia, gonta-ganti. Loh, manusia gak kayak gini. Yang kayak gini binatang. Loh, kok manusia kayak binatang ya? Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, secara sadar atau tidak, semua manusia berdosa itu krisis identitas.
Jadi kenapa orang berdosa melakukan apa yang dilakukannya? Karena dosa itu membuat saya lupa siapa saya. Maka keselamatan itu berkaitan juga dengan identitas. Apa yang dipulihkan oleh Kristus waktu saya diselamatkan? Apa yang dipulihkan Kristus waktu menyelamatkan saya? Kristus memulihkan identitas saya. Saudara-saudara, dalam 2 ayat pembukaan ini, Paulus menunjukkan 3 hal penting tentang identitas orang percaya. Pertama, siapa yang berhak mendefinisikan kita? Yang kedua, siapa kita di dalam Kristus? Yang ketiga, dengan apa identitas baru itu ditopang? Saya ulangi saudara-saudara. Dari 2 ayat ini, Paulus menunjukkan 3 hal yang penting mengenai identitas. Yang pertama, siapa yang berhak menentukan identitas kita, mendefinisikan kita. Yang kedua, siapa kita di dalam Kristus. Dan yang ketiga, dengan apa identitas baru itu ditopang. Kita mulai dari yang pertama, saudara-saudara. Siapa yang berhak mendefinisikan kita? Siapa yang berhak menentukan identitas kita? Saudara-saudara, identitas itu kan berbicara mengenai siapa saya. Siapa yang berhak mendefinisikan siapa saudara? Ya. Identitas itu bicara mengenai siapa saya. Pertanyaannya, siapa yang berhak untuk menentukan saya ini siapa? Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, pada umumnya ya, manusia atau dunia menjawab dengan 2 cara, saudara-saudara ya. Yang pertama, yang berhak menentukan siapa saya, orang lain. Dan yang kedua, yang berhak menentukan siapa saya. Jadi siapa saya? Ada yang mengatakan saya adalah apa yang dikatakan orang tentang saya. Yang kedua, saya adalah apa yang saya katakan tentang saya. Tapi dua-duanya jawaban yang salah, saudara kasih oleh Tuhan ya. Tapi sayang sekali, dunia ini saudara kasih oleh Tuhan menjawab pertanyaan siapa saya dengan 2 cara yang salah. Yang satu mengatakan, kamu mau tahu siapa kamu? Tanya orang. Tanya orang. Ya saudara-saudara, tanya keluargamu. Nah saudara-saudara, ini biasanya jawaban orang Asia. Ya saudara-saudara, orang Asia kalau ditanya, siapa kamu? Ya jangan tanya saya, tanya papa saya lah. Nah itu ya saudara-saudara ya. Ya, saya ini bukan siapa-siapa. Saya adalah siapa yang dikatakan oleh keluarga saya tentang saya. Ya saudara-saudara, maka saudara kasih oleh Tuhan, banyak orang Asia pada umumnya, termasuk orang Indonesia saudara-saudara ya. Kamu milih jurusan apa? Ya, saudara-saudara biasanya jawaban itu didasarkan pada apa? Tuntutan keluarga. Tuntutan keluarga. Saya milih jurusan ini, ya karena tuntutan keluarga saya. Ya, walaupun saya sebenarnya nggak cocok dengan jurusan, saya sih merasa nggak cocok dengan jurusan ini. Ini bukan saya banget ini, saudara kasih oleh Tuhan. Kenapa diambil? Tuntutan papa. Nah, papa bilang keluarga kita semuanya pengacara. Ya tapi saya nggak merasa ada bakat jadi pengacara. Udahlah, jangan terlalu dipedulikan, ada nggak ada. Nanti papa atur, ya. Papa sudah punya kantor pengacara. Ya, nanti kalau kamu lulus dari Fakultas Hukum, kamu sudah dikasih jabatan. Udah, pokoknya jangan merusak rekor keluarga kita. Dari kakek buyutmu sampai kamu harus pengacara. Loh, tapi saya bakatnya nyanyi. Mau makan apa kamu? Jadi penyanyi, mau jadi pengamen. Loh. Nah, saudara-saudara ya. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan. Maka di Asia, saudara-saudara, tidak ada kalimat kejarlah mimpimu, nggak ada, saudara kasih oleh Tuhan, nggak ada. Pursue your dream itu nggak ada. Karena you have no dream, saudara kasih oleh Tuhan ya. Yang punya dream itu your parent. Nah, saudara Tuhan ya, you have no dream. Ya, saudara-saudara, kalimat kejarlah mimpimu itu kan yang ada cuma di barat ya. Orang tua tidak punya mimpi untuk anaknya. Orang tua sampai membawa anaknya ke dalam dunia. Nggak ada mimpi untuk anaknya. Maka saudara-saudara di barat pada umumnya, orang mengejar mimpinya. Pursue your dream. Pursue your dream. Jangan tanya papa mamamu. Papamu pun akan bilang, kamu udah besar. Kamu udah besar. Kalau saudara perhatikan, saudara kasih oleh Tuhan, di Asia ini, menikah pun saudara kasih oleh Tuhan tetap harus mempertimbangkan pendapat keluarga. Jadi kamu kenapa nikah sama ini? Karena ini yang kamu rasa cocok. Enggak sih, ada yang lebih cocok. Cuman yang disetujui keluarga cuman yang ini. Yang cocok banyak gitu. Tapi yang ini mama enggak suka, yang itu papa enggak suka, yang ini kakek enggak suka. Akhirnya saya menikah dengan orang yang bukan orang yang saya suka. Yang saya nikahi adalah orang yang keluarga saya suka. Ya, jangan itulah kata mamanya. Kenapa? Karena keluarga kita itu ya punya ekspektasi. Calon menantu itu yang model begini. Yang nikah saya yang rempong elu, kita bilang saudara kasih oleh Tuhan ya. Ya, tapi kan itu hanya terjadi di barat ya. Tapi kalau di Asia, ya nggak bisa. Ya, yang nikah bukan cuma kamu. Karena kita bilang gitu saudara ya. Yang nikah keluargamu juga nikah. Ya, waduh, ya harus pertimbangkan. Ah, ya udahlah nikah sama yang ini. Tapi kalau saudara pergi di keluarga-keluarga barat, hampir tidak ada saudara kasih oleh Tuhan orang anak itu mengatakan, "Ma, setuju nggak dengan calonku ini?"
Saudara-saudara, orang tua mengatakan, lu udah gede. Ya, yang nikah kamu. Ya, yang gagal nanti kamu juga. Ya, papa mama enggak ikut campur. Pursue your dream. Nah, saudara perhatikan, ini dua cara melihat identitas. Yang satu mengatakan tanya orang lain, yang satu mengatakan tanya dirimu. Apa yang orang lain katakan mengenai dirimu, itulah kamu. Yang kedua, apa yang kamu katakan mengenai dirimu, itulah kamu. Ya, saudara-saudara kasih oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara perhatikan. Jadi di sini kita melihat ada kaitan identitas dengan suara. Suara siapa yang menentukan identitas saudara? Ada yang mengatakan suara orang. Ada yang mengatakan suara saya. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, Alkitab mengatakan dua-duanya salah. Yang menentukan siapa kita, yang berhak menentukan siapa kita, suara Allah. Suara Allah. Maka saudara-saudara, jika kita ingin tahu siapa kita, jangan dengar suara orang. Dan jangan dengar suara diri kita sendiri. Semuanya sesat nanti. Dengar suara Allah. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya surat ini dimulai dengan dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita. Nah, tapi saya minta saudara fokus kepada kalimat yang di awal. Dari Paulus, Rasul. Nah, saudara-saudara, kenapa Paulus memperkenalkan dirinya sebagai Rasul? Karena dia tidak mau orang-orang Kristen di Kolose melihat dia hanya sebagai guru. Dia tidak mau orang-orang Kolose melihat dia hanya sebagai pemimpin agama. Dia tidak mau orang-orang Kolose hanya melihat dia sebagai penasihat spiritual. Karena kalau orang-orang Kristen di Kolose melihat Paulus hanya sebagai guru agama, maka isi surat Kolose itu bisa diterima, bisa ditolak. Itu cuma opininya Paulus. Paulus mau, waktu mereka membaca surat ini, mereka sadar ini firman Tuhan. Kenapa? Karena yang mengirim surat ini memang manusia, betul. Tapi yang mengirim surat ini rasul. Maka saudara kasih oleh Tuhan, jabatan rasul itu hanya sampai kitab terakhir selesai dituliskan. Maka setelah Alkitab selesai ditulis, tidak ada lagi rasul. Kenapa saudara-saudara? Karena kalau hari ini masih ada rasul, maka semua tulisan dia sama dengan firman Tuhan. Tapi kan firman Tuhan sudah tidak bisa ditambah. Firman Tuhan sudah selesai ditulis, 66 kitab, sudah. Maka begitu kitab ke-66 selesai ditulis, nggak boleh lagi ada rasul. Maka saudara jangan bilang, rasul dengan pendeta sama Pak. Ya, rasul itu pendetanya zaman dulu. Ya, pendeta itu rasul zaman sekarang. Nggak sesederhana itu, saudara kasih oleh Tuhan. Rasul itu jabatan terbatas. Maka saudara perhatikan, apa bedanya rasul dengan pendeta? Paling gampang saudara-saudara, rasul itu Yesus sendiri yang pilih. Saudara yakin pendeta itu, saudara kasih oleh Tuhan, dipilih Yesus sendiri? Kan enggak lah saudara-saudara ya. Enggak lah saudara-saudara. Saya enggak mengatakan pendeta tidak dipanggil oleh Tuhan. Tapi saudara-saudara, cara Tuhan memanggil pendeta dengan cara Tuhan memanggil rasul berbeda. Berbeda saudara kasih oleh Tuhan. Ingat, rasul itu Yesus sendiri yang pilih. Kenapa Yesus pilih mereka? Karena nanti setelah Yesus naik ke sorga, mereka lah yang akan meneruskan pekerjaan Kristus. Maka saudara kasih oleh Tuhan, hari ini nggak boleh lagi ada rasul dalam gereja. Maka dalam 5 jabatan gereja, 2 nggak ada lagi. Nabi dan rasul. Sisanya hanya ada yang ada cuman gembala, pengajar, dan penginjil. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika Paulus membuat surat Kolose ini, saudara yang kasih oleh Tuhan, surat Kolose ini firman Tuhan. Kenapa? Karena yang tulis rasul. Maka Paulus mengatakan, oleh kehendak Allah. Aku ini rasul. Rasul siapa? Rasul Kristus. Oleh kehendak Allah. Bukan aku loh yang mau jadi rasul. Bukan aku mengangkat diriku sendiri sebagai rasul. Allah yang memilihku sebagai rasul. Jadi waktu surat ini saya kirim, waktu surat ini kamu baca, waktu kamu dengar surat ini, kamu jangan pikir ini suara manusia, ini suara Allah. Ini suara Allah. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, gereja butuh suara Allah. Seperti pada zaman Paulus, gereja Kolose butuh suara Allah. Sampai sepanjang zaman gereja butuh suara Allah. Suara Allah. Suara Kristus. Ya, saudara-saudara, Yesus kan mengatakan domba-dombaku mengenal suaraku. Saudara yang kasih oleh Tuhan, suara itu sangat penting di gereja. Maka gereja tidak boleh tidak bersuara.
Ya saudara, tapi suara apa? Ada nggak gereja nggak bersuara? Nggak ada, saudara. Semua gereja bersuara. Tapi yang mengerikan apa, saudara? Suaranya suara dunia. Gereja sih gereja, mimbar sih mimbar, tapi suaranya suara dunia. Ya saudara-saudara, pas mendekati pemilu, suara politikus. Tuhan, nah itu, ya saudara-saudara ya, gereja. Tapi waktu menjelang pemilu, saudara-saudara Tuhan, wah, yang bersuara ini partai politik semua ini. Ya, yang bersuara ini incumbent semua yang bersuara ini. Maka saudara-saudara Tuhan, kenapa di GRII kita itu sangat membatasi orang itu naik mimbar. Karena memang nggak boleh sembarangan yang bersuara. Ya saudara-saudara, maka kalau tanya, Pak kenapa sih di GRI nggak pernah tukar mimbar? Ya saudara-saudara Tuhan, ya karena kami harus memastikan yang bersuara di mimbar ini adalah suara Kristus. Saudara-saudara, mimbar itu bukan panggung bagi-bagi, saudara-saudara Tuhan. Ya, apalagi saudara-saudara, mimbar adalah tempat untuk jalin persahabatan, saudara-saudara Tuhan ya. Nah, kenapa tukar mimbar? Ya supaya banyak koneksinya, Pak. Loh, saudara-saudara, mimbar itu bukan itu tujuannya. Mimbar itu untuk kasih domba-domba makan. Lah kalau bukan suara Kristus yang di mimbar, domba-domba makan apa itu? Ya, saudara-saudara, kalau datang ke gereja, saudara-saudara Tuhan, saudara kan mendengar firman Tuhan dengan aman kan, saudara-saudara ya? Aman, saudara-saudara Tuhan. Kenapa? Ya karena saudara tahu, ya sudah bertahun-tahun yang berdiri di mimbar ini hanya bersuara-suara, hanya menyampaikan suara Kristus. Saudara-saudara, suara itu membentuk identitas. Maka saudara-saudara Tuhan, salah mendengar suara atau mendengar suara yang salah akan membuat saudara memiliki identitas yang salah. Saudara-saudara, mengapa anak remaja akhirnya banyak mengalami identitas yang salah? Dia dengar suara temannya. Ya, kalau lu nggak merokok, lu bukan laki-laki. Loh, suara dari mana itu saudara-saudara? Kok lu yang nentukan gua laki-laki? Tuh bukan. Mama saya aja yang melahirkan saya tidak pernah mempersoalkan saya laki-laki kok. Loh kok tiba-tiba out of the blue datang dari neraka mana nih orang gitu kan? Lu bukan laki-laki kalau lu nggak merokok. Loh, yang tahu saya laki-laki itu pertama adalah bidan yang melahirkan saya gitu kan. Yang kedua, mama yang melahirkan saya. Lah, lu nggak melahirkan saya gitu ya. Tiba-tiba kalau kamu nggak pakai narkoba, kamu bukan laki-laki. Dan mana itu kan kalimat yang bodoh sebenarnya. Tapi saya tanya, anak remaja banyak percaya nggak? Banyak. Ujung-ujungnya merokok. Ya, ujungnya narkoba, saudara Tuhan. Kenapa pakai narkoba? Karena teman saya bilang, Pak, saya baru laki-laki kalau saya pakai narkoba. Lah, kalau kamu ragu kamu laki-laki, buka akta kelahiranmu. Sesimpel itu kok, saya bilang. Ya, nggak bisa, Pak. Saya bukan laki-laki kalau saya nggak pakai narkoba. Ini kalimat goblok dari mana ya, saya bilang. Nah, saudara-saudara, dia ingin membentuk identitasnya. Sayang, dia dengar suara yang salah. Ya, perempuan juga mirip, saudara-saudara Tuhan ya. Kalau kamu sampai sekarang belum ada pacar, berarti apa? Nilaimu atau harga jualmu rendah. Alias nggak laku, saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara perhatikan ya, itu kan istilah nggak laku itu istilah yang kejam loh, nggak laku. Usia kayak gini, masih perempuan belum menikah, nggak laku. Kenapa ya saudara-saudara Tuhan istilah itu kita gunakan ya? Nggak laku. Emang kita ini barang. Ya tapi saudara-saudara di antara perempuan suka pakai istilah itu. Itu orang ya, cantik, karirnya mapan, tapi sampai sekarang belum menikah. Nggak laku ya dia. Laku. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan. Anak-anaknya pikir, ya udahlah, supaya kesannya saya laku, siapa aja saya pacarin. Nah, habis dia. Ya, supaya laku. Ya, yang laki-laki supaya saya dibilang laki-laki, yang perempuan supaya saya laku. Semuanya ke jurang, saudara kasih oleh Tuhan. Semua ke jurang. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, latar belakang dari surat Kolose ini kan ada sebuah ajaran sesat yang mulai beredar di antara jemaat Kolose. Awalnya ajaran ini hanya beredar di kota Kolose, lalu lama-lama beredar di antara jemaat Kolose. Nah, saudara-saudara, ajaran ini ada daya tariknya memang. Tapi ajaran ini merendahkan supremasi Kristus.
Menarik tapi merendahkan supremasi Kristus. Itulah sebabnya saudara-saudara Paulus tulis surat Kolose ini. Supaya apa? Supaya mereka tidak mendengar suara-suara yang aneh kayak gitu. Jangan sembarangan mendengar suara. Menarik. Tapi Paulus kan nanti di pasal 2 menggunakan istilah filsafatnya yang kosong dan palsu. Filsafatnya yang kosong. Saudara perhatikan kata filsafat itu. Kenapa pakai kata filsafat? Karena memang punya daya tarik. Tapi Paulus mengatakan, menarik sih menarik. Tapi apa? Kosong, kopong, dan palsu. Saudara-saudara, dalam dunia ini banyak suara yang kayak begitu. Suaranya menarik, merdu. Tapi saudara-saudara Tuhan, syairnya kosong. Saudara pernah dengar kan saudara-saudara ya? Orang nyanyi lagu pakai bahasa Prancis. Ya saudara-saudara ya, kalau dengar suara penyanyinya merdu banget. Tapi kan pakai bahasa Prancis, orang nggak tahu isinya. Saudara pikir lagu romantis. Ini kayaknya orang yang sangat rindu dengan pacarnya ya. Setelah saudara terjemahkan, ternyata lagu itu bicara mengenai apa? Mobil yang sudah dijual tapi nggak laku-laku. Saudara. Saya pikir ini lagu romantis, ternyata semua lagu mengenai mobil dijual. Saya sudah nangis nyanyikannya. Kenapa? Menyentuh sekali Pak, menyentuh sekali. Menyentuh emosi saya. Setelah saya terjemahkan, ini ternyata mengenai ada orang mau jual mobilnya itu nggak laku-laku. Sampai sudah jadi rongsokan. Saya sudah nangis dengan nyanyi lagu ini. Itulah namanya filsafat yang kosong dan palsu. Dan Paulus mengatakan, jangan biarkan dirimu digembalakan oleh suara-suara seperti itu. Karena suara yang kamu dengar akan membentuk identitasmu. Saudara-saudara, suara apa yang didengar oleh gereja? Itu kenapa mimbar itu penting. Tapi saudara-saudara, banyak orang ya sudah tahu suara dari mimbar di gereja itu bukan suara Kristus, tetap ke gereja itu. Alasannya apa? Nggak enak sama tetangga Pak. Alasannya apa? Nggak enak sama teman Pak. Alasannya apa? Takut di absen Pak. Tapi kamu yakin itu suara Kristus yang dari gereja? Enggak sih Pak, itu kayaknya suara setan sih Pak. Loh, tapi kenapa terus datang ya? Yalah Pak, mau gimana lah Pak ya. Ya kita kan harus realistis dengan hidup ini. Loh, tiap hari kamu dengar suara setan, lama-lama identitasmu kayak setan saya bilang. Saudara-saudara, jangan buang-buang waktu saudara untuk mendengar suara-suara yang bukan dari Kristus. Kenapa? Karena itu akan bentuk identitas saudara. Perlahan-lahan tapi pasti. Perlahan-lahan tapi pasti. Saudara-saudara ada bilang, Pak pendeta saya sesat. Tapi kan bukan salah saya, dia yang kayak gitu Pak. Tapi kalau saudara terus di situ, saudara Tuhan, itu menarik. Paul Washer mengatakan, kita nggak bisa mengatakan orang-orang kayak gitu cuma korban. Kenapa? Kalau dia cuma korban, kalau dia tahu, kalau korban kan nggak tahu saudara Tuhan. Dia tahu kok. Kenapa terus di situ? Jangan-jangan bukan korban, pelaku. Kenapa dia terus datang ke ajaran seperti itu? Karena memang dia suka. Jadi saudara nggak bisa bilang, mereka itu korban Pak, mereka itu korban. Itu nggak korban. Kalau korban langsung keluar dong kalau saudara kasih tahu. Tapi kan dia nggak keluar-keluar. Saudara-saudara ada gereja, saudara ini menarik sekali ya. Ada gereja itu uang persembahannya dipakai sama pendetanya macam-macam. Dan ketahuan kok. Pendetanya beli jam harga miliaran, saudara Tuhan. Punya mobil kayak showroom di rumahnya. Padahal jemaatnya saudara Tuhan cuma naik motor butut. Baru dikasih tahu, kamu lihat pendetamu itu. Baru saudara-saudara, jemaatnya bilang apa saudara Tuhan ya? Ya saya kan ngasih persembahan untuk Tuhan. Bukan untuk dia. Dia begitu, urusan dia dengan Tuhan. Rohani sekali saudara-saudara. Tapi goblok saudara Tuhan. Kamu tahu kan? Kok kamu tahu? Langsung pakai alasannya. Itu kan, saya kan kasih persembahan untuk Tuhan. Ya, dia pakai itu urusan dia dengan Tuhan. Loh kok begini? Nah ini berarti saudara-saudara, ini bukan korban. Ini bukan korban. Kalau korban kan saya nggak tahu. Lah kalau ini tahu kok. Ini bukan korban saudara Tuhan. Ya mungkin dia berharap ada iming-iming dengan kasih. Nanti suatu hari saya juga kayak pendeta itu bisa bikin rumah saya jadi showroom mobil. Investasi, ya sama aja loh kalau kayak gini. Ya saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, suara siapa yang kita dengar? Maka saudara yang kasih oleh Tuhan, kenapa kita perlu datang ke gereja hari Minggu dengar khotbah? Karena kita butuh suara. Kita butuh suara. Pemuda butuh suara. Remaja butuh suara. Anak sekolah minggu butuh suara. Orang tua butuh suara. Karena suara-suara yang kita dengar itu membentuk identitas kita. Maka saudara kasih oleh Tuhan, saudara perhatikan ya. Anak bayi itu ngomong dulu atau dengar dulu? Dengar dulu. Dengar dulu saudara-saudara. Anak bayi nggak ngomong dulu, dengar dulu.
Dari mendengarlah anak bayi belajar bicara. Maka saudara-saudara, kenapa anak orang Indonesia bisa bahasa Indonesia? Karena sekolah? Enggak. Karena mendengar orang tuanya terus bicara bahasa Indonesia. Dari situ terbentuk identitasnya sebagai orang Indonesia. Saudara perhatikan baik-baik. Suara yang saudara dengar terus-menerus itu akan membentuk identitas saudara. Saudara dengar suara dunia terus-menerus, saudara bisa sadar tidak sadar, kata-kata saudara kata-kata dunia nanti. Saudara dengar firman Tuhan terus, saudara akan tanpa sadar kata-kata saudara yang akan keluar adalah kata-kata firman Tuhan. As simple as that. Ya saudara-saudara, maka bawalah anak saudara yang masih kecil ke sekolah minggu yang beres. Bawalah anak pemuda saudara ke tempat yang firman Tuhannya beres. Bawalah anak remaja saudara ke tempat yang firman Tuhannya beres. Minggu depan, saudara Tuhan. Ya, di gereja ini jarang sekali ada PA khusus bagi remaja. Ya, hanya kalau ada pengkhotbah tamu saya baru bisa bikin PA khusus bagi remaja karena badan saya nggak bisa dibagi dua, saudara-saudara ya. Saya bukan amuba. Saya juga amuba, saudara-saudara, asli muka Batak, saudara-saudara Tuhan. Ya, itu amuba juga ya, saudara-saudara ya. Nah, dalam hal itu saya amuba. Tapi yang amuba satu ini tidak bisa membelah diri jadi dua, itu maksudnya ya. Jadi saudara-saudara, minggu depan kita akan bicara mengenai cinta atau validasi. Ya, dan itu memang saya sengaja siapkan untuk anak remaja. Bawalah, saudara-saudara Tuhan, anak remaja saudara. Ya, saudara-saudara, ada orang tua, saudara-saudara Tuhan, aduh Pak, anak remaja saya nggak suka ke gereja ini, kenapa? Tua banget, saya kirim dia ke gereja yang itu Pak. Yang apa? Yang banyak entertainmentnya, saudara-saudara Tuhan ya. Yang ibadahnya kayak dunia, ya. Maka jangan heran, lama-lama anak saudara jadi duniawi juga. Saudara yang kasih Tuhan, suara siapa yang saudara dengarkan? Ya saudara-saudara, suara dunia itu mengatakan, kamu adalah prestasimu. Maka saudara takut gagal. Kenapa? Taruhannya besar Pak. Saya adalah prestasi saya. Saya hanya menjadi something. Atau saya hanya menjadi somebody kalau saya berhasil. Kalau saya gagal, saya jadi nothing. Saya jadi nobody. Maka saudara Tuhan, orang kayak gini hidupnya penuh dengan ketakutan terus. Tak berani mencoba. Kenapa saudara-saudara? Takut gagal. Nanti kalau saya gagal, saya jadi nothing. Sudah gini-gini aja Pak, gini-gini aja. Gini-gini aja. Ya. Takut gagal. Kenapa saudara-saudara? Karena dia hidup dengan suara dunia. Kamu adalah prestasimu. Kamu gagal, kamu bukan siapa-siapa. Kamu berhasil, baru kamu siapa? Wah. Suara kegagalan. Saudara yang kasih Tuhan mengatakan kamu adalah kesalahanmu. Ya, kamu adalah kesalahanmu. Saudara-saudara, semua orang pernah gagal. Tapi yang paling repot, saudara-saudara, orang nggak bisa move on dari kegagalannya. Kenapa, saudara-saudara? Karena dia mendefinisikan dirinya berdasarkan satu kali kegagalan itu. Oh, saya pernah tinggal kelas, berarti saya goblok banget. Saudara-saudara itu, cuma tinggal kelas satu kali, dia menghakimi dirinya seumur menjadi orang goblok. Ya saudara-saudara, dan sayang sekali suara ini lebih diperkeras lagi sama keluarga. Memang lu goblok. Saudara-saudara, dia sudah bilang, saya goblok. Memang saya goblok. Saya tinggal kelas, aduh malu kali. Orang tuanya bilang, iya memang kamu goblok. Saudara-saudara Tuhan, sempurnalah suara ini saudara-saudara ya. Ini bukan suara lagi, ini sudah core saudara-saudara Tuhan ya. Ya saya goblok, memang saya goblok. Untuk apa saya hidup dalam dunia ini, memang goblok banget saya loh. Saudara-saudara, dia memang tinggal kelas. Dia memang salah, malas, betul. Tapi saudara-saudara, banyak orang tidak bisa move on dari kegagalannya. Saudara-saudara, ada orang itu ya diputusin satu kali. Sampai sekarang nggak mau pacaran lagi. Kenapa saudara-saudara? Karena pengalaman itu seperti kayak suara. Nobody want you. Coba itu. Kalau kamu memang begitu berharga, masa kamu diputusin? Kamu diputusin tandanya kamu memang jelek. Kalau kamu nggak jelek masih diputusin. Ya. Berarti sekarang pacarmu itu sama laki-laki yang lebih ganteng daripada kamu. Wah, makin panjang saudara. Ya saudara-saudara, wah, itu saudara Tuhan, suara itu diputar ulang, di replay terus. Kalau kamu ganteng, masa di sama yang lain? Kalau sama lain, berarti kamu jelek. Buktinya kamu ditinggalkan sama dia, berarti kamu jelek. Ya memang terimalah kamu jelek. Saudara-saudara lihat cermin dia, saudara Tuhan. Iya jelek ya. Saudara loh,
Cerminnya nggak bilang apa-apa loh, saudara-saudara ya. Cerminnya nggak bilang apa-apa. Ya kan saudara-saudara, ini kan bukan cerminnya mamanya Putri Salju kan saudara-saudara Tuhan. Mirror hanging in the wall, saudara-saudara. Kan tidak. Tapi dia, aduh ya memang jelek ya, ini jelek banget ya. Habislah saudara-saudara ya. Suara kegagalan itu. Saudara-saudara, suara luka masa lalu. Wah, saudara-saudara ya. Orang tua kita mungkin pernah ya abusing kita, saudara-saudara Tuhan ya. Atau orang tua kita pernah melakukan kita kasar. Lihat itu, papamu saja bikin kamu seperti itu. Lihat orang tuamu. Ya, waktu kamu lahir langsung taruh tong sampah. Oh, saudara-saudara banyak di India seperti itu. Hamil luar nikah, anaknya taruh tong sampah. Orang-orang kayak gini lah yang dikumpulkan sama Mother Teresa kan. Mother Teresa bilang, wah di India setiap kali saya keliling tong sampah ada bayi, dia bilang. Saya berpikir saudara-saudara ya, anak ini pun diselamatkan. Waktu besar dia nanya, di mana saya ditemukan? Di tong sampah. Itu pertanyaan dia seumur hidup. Kenapa saya ditaruh tong sampah? Saya salah apa? Berarti saya salah. Loh, tapi salah apa? Tapi kalau nggak salah, kenapa saya dibuang? Dia berpikir salahnya dia. Karena dia berpikir, loh, kalau saya nggak salah, kenapa dibuang? Kalau dibuang berarti saya salah. Tapi mau cari salah apa, dia juga nggak bisa bilang salahnya apa. Dia nggak bisa bikin apa-apa kok. Tapi pasti salah, ada salahnya ini. Oh saudara-saudara, dia diselamatkan dari tong sampah itu satu hal, saudara-saudara. Tapi seumur hidupnya itu nggak gampang. Loh, kalau orang tua saya aja tidak mau sama saya, siapa lagi dalam dunia mau sama saya? I am unwanted. Saudara dikasih oleh Tuhan, dengar suara Kristus. Kristus mengatakan, siapapun kamu, entah kamu gagal, entah kamu berhasil, it doesn't matter. You are mine. Siapapun kamu, orang tuamu nggak mau kamu, saya mau sama kamu. Orang tuamu nggak menginginkanmu, aku menginginkanmu. Temanmu nggak mau sama kamu, saya menerimamu apa adanya. Jangan menilai dirimu dari keberhasilanmu, jangan menilai dirimu dari kegagalanmu. Engkau bisa berhasil, engkau bisa gagal. Kegagalan bisa diperbaiki. Keberhasilan datang dan pergi. Kalau identitasmu kamu bangun dari keberhasilan atau kegagalan, kalau identitasmu kamu bangun dari prestasi atau dari lukamu, kamu rapuh. Jangan dengar suara-suara itu, dengar suara Kristus. Dengar suara Kristus. Mari kita masuk ke poin yang kedua, saudara-saudara ya. Identitas apa yang diberikan Kristus kepada kita? Ya, kalau yang berhak mendefinisikan kita adalah Kristus. Identitas apa yang diberikan oleh Kristus kepada kita? Mari kita lihat ayat 2a. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Sekali lagi mari kita perhatikan kata Kolose. Di Kolose, tapi di dalam Kristus. Jadi Injil tidak mengabaikan identitas fisik kita. It's real, it's real. Saudara-saudara, pengalaman hidup kita itu real. Saudara nggak bisa mengatakan bahwa pengalaman hidup kita ilusi. Tidak, saudara-saudara Tuhan. Ya, di dalam pengalaman hidup itu ada keberhasilan, ada kegagalan. Itulah Kolosenya kita. Saudara-saudara Tuhan, kenapa saya orang Batak bukan orang Manado? Ya itu Kolosenya saya. Saya lahir di keluarga orang Batak. Saudara-saudara Tuhan, papa mama saya orang Batak Karo. Saya besar di Medan. Saudara tidak seperti saya. Ya saudara-saudara, saya bukan saudara, walaupun kita sama-sama Kristen. Tapi bukan berarti saudara sama dengan saya sama dengan saudara. Saudara-saudara, orang Kristen di Afrika tidak sama dengan orang Kristen di Asia. Orang Kristen di Asia tidak sama dengan orang Kristen di Eropa. Kenapa? Karena kita punya kolose masing-masing. Dan Tuhan tidak mengabaikan kolosenya kita. Keluarga saudara, ada yang lahir dari keluarga yang broken, ada yang lahir dalam keluarga yang harmonis, itu kolosenya kita. Kolose setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang pekerjaannya mapan, ada yang pekerjaannya terseok-seok. Ada yang kaum elit, ada yang kaum sulit. Itu semua kolosenya kita.
Tuhan tidak mengabaikan kolosenya kita, saudara-saudara Tuhan. Tuhan melihat kolose kita itu real. Dia tidak meniadakan, oh mulai sekarang kamu bukan orang Manado lagi, kamu orang Kristen. Loh, kalau kita bukan orang Manado lagi, saudara-saudara Tuhan, ya kita juga sulit untuk dikenali orang lain. Loh, saya orang Kristen, tapi saya bukan orang Manado lagi. Ya kamu orang siapa? Orang apa? Orang utan, Pak. Enggak bisa orang utan kan bukan manusia juga ya, saudara-saudara ya. Kita tetap punya identitas fisik. Itulah kolosenya kita. Maka waktu Paulus mengatakan yang di Kolose, tapi di dalam Kristus. Paulus tidak menghapus yang di Kolose itu. Dia tetap mempertahankan yang di Kolose itu. Maka saudara-saudara Tuhan, di dalam gereja ada keragaman. Nggak bisa semua seragam. Ya saudara-saudara, saudara-saudara Tuhan, gereja menerima keanekaragaman, diversity. Gereja tidak mencari keseragaman, uniformity. Yang mencari keseragaman itu ya mau setung, saudara-saudara Tuhan. Yang mencari keseragaman itu Kim Jong-un. Ya saudara-saudara, seragam semuanya. Nggak boleh berbeda sama sekali. Itu bukan gereja, bukan. Saudara-saudara Tuhan, gereja itu merangkul keanekaragaman. Itu sebabnya saudara-saudara, saya bersyukur sekali gereja kita ini gereja yang beraneka ragam. Dan memang ini masih kurang beraneka ragam, saudara-saudara Tuhan ya. Kalau bisa Tuhan tambah lagi keanekaragaman yang lain. Tuhan tidak anti dengan keanekaragaman. Karena ada keanekaragaman yang memang dirancang oleh Tuhan. Bukan berarti Tuhan setuju dengan semua keanekaragaman, saudara-saudara. Ada keanekaragaman yang ngawur. Nah, saudara-saudara ya. Ada keanekaragaman yang ngawur. Ya, saudara-saudara Tuhan itu yang suka pakai lambang pelangi-pelangi itu, saudara-saudara Tuhan. Nah, itu ya. Rainbow, saudara-saudara ya. Ini keanekaragaman. Rainbow yang Tuhan ciptakan, saudara-saudara Tuhan. Jangan disalahgunakan. Tapi saudara-saudara, Tuhan tidak anti dengan semua keanekaragaman. Dia tidak mengatakan, yang penting orang Kristen semua. Tidak. Paulus pun waktu tulis surat, kepada yang di Efesus, kepada yang di Korintus, kepada yang di Roma. Kenapa ya? Dia terus taruh itu. Kenapa dia harus taruh keterangan itu? Roma, Korintus, Filipi. Kenapa enggak? Kepada orang Kristen. Ya, saudara, sama kan Kristen semua ya. Ya, sama-sama Kristen. Tapi saudara-saudara, ada orang Kristen yang lahir dari keluarga broken home. Ada orang Kristen yang lahir dari keluarga harmonis. Ada orang Kristen yang lahir dalam ekonomi yang bagus. Ada orang Kristen yang hidup di bawah kemiskinan. Ada orang Kristen yang terdidik. Ada orang Kristen yang kurang berpendidikan. Itu kolose kita. Saudara-saudara Tuhan, kita jadi seperti ini. Dan kita menjadi kita seperti ini, saudara-saudara Tuhan. Itu karena ada masa lalu kita. Itu real. Itu real. Dan Tuhan tidak mengabaikan semua faktor yang real itu. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, yang nggak boleh apa? Saudara-saudara menjadikan itu sebagai identitas saudara. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, physical identity kita itu real. Tapi itu bukan identitas tertinggi kita. Identitas tertinggi kita adalah di dalam Kristus. Di dalam Kristus itulah identitas kita. Saudara yang kasih oleh Tuhan, pekerjaan kita ada yang bagus, pekerjaan kita ada yang sulit, pekerjaan kita ada yang mapan, pekerjaan kita ada yang terseok-seok. Tapi pekerjaan kita bukan kita. Keluarga kita bukan kita. Masa lalu kita bukan kita. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, setan itu sering menggunakan masa lalu untuk menghakimi kita. Dan itu kenapa? Saudara yang kasih oleh Tuhan, setan itu pintar. Karena kalau dibilang dia bohong, enggak bohong. Memang yang dia bilang itu benar kok. Kamu dulu pernah tidur kan dengan orang lain? Kamu dulu pernah begini kan? Loh, saudara enggak bilang, ngawur kamu. Enggak, saudara-saudara. Yang dia bilang benar. Itu sebabnya saudara yang kasih oleh Tuhan, begitu setan keluarkan sengatnya itu, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu namanya sengat masa lalu. Wah, kita langsung, Tuhan, iya ya, yang dia bilang benar loh. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, setan itu kalau menghakimi kita, saudara-saudara, tidak pernah menggunakan dakwaan palsu. Dia nggak perlu dakwaan palsu, saudara kasih oleh Tuhan. Kenapa? Tidak ada orang tidak berdosa. Dia nggak perlu dakwaan palsu. Enggak, saudara-saudara.
Setan tidak perlu pakai mafia kasus, nggak perlu saudara kasih Tuhan ya. Setan mendakwa kita dengan dakwaan yang real. Maka saudara-saudara kalau pikir saudara kasih Tuhan setan itu lebih berbahaya daripada mafia kasus saudara kasih Tuhan. Kenapa? Karena kalau mafia kasus bikin kasus perbuatan saudara kasih Tuhan. Tapi setan tidak pernah bikin kasus perbuatan. Setan tidak pernah mengkriminalisasi saudara kasih Tuhan. Ya kan, tahu kan kriminalisasi, saya nggak salah dibikin jadi salah. Setan tidak pernah bikin begitu. Saudara salah. Ya, kalau saudara protes lagi, dia akan keluarkan saudara semua bukti yang ada. Kalau boleh rekamannya sekalian, dia bilang. Dan waktu saudara dengar, ya ampun, itu semuanya benar loh. Semuanya benar. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, apa yang ditunjukkan setan itu nggak ada yang salah. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, yang ditunjukkannya hanya setengah benar. Dia hanya menunjukkan dosa saudara. Tapi dia tidak memberitahukan bahwa Kristus sudah bayar dosa saudara. Saya ulangi saudara-saudara, setan hanya menunjukkan bahwa saudara sudah bersalah. Tapi dia tidak kasih tahu bahwa ada yang sudah membayar kesalahan saudara. Ini debt collector yang kurang ajar saudara Tuhan. Tagih-tagih utang kita ternyata udah dibayar. Bayar Pak, itu kemarin tagihannya itu belum bayar. Berapa Pak? 2 miliar. Oh belum bayar ya Pak? Iya Pak bayar. Aduh gimana? Para saudara yang kurang ajarnya apa? Yang 2 miliar sudah dibayar. Dia tetap datang ke rumah kita. Itulah setan, debt collector yang kurang ajar saudara Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sudah jadi Kristen pun dia tetap datang ketok pintu rumah kita. Pak, bayar utangnya. Loh, utang apa lagi nih? Ketika saudara-saudara lupa identitas saudara, itu dia ketok saudara kasih Tuhan. Itu dia ketok. Kenapa identitas itu penting saudara kasih Tuhan? Kalau saudara lupa saudara adalah milik Kristus, dia ketok lagi pintu saudara dan saudara amnesia. Oh ya belum bayar ya. Loh, sudah bayar. Saudara tahu kan saudara kasih Tuhan? Enggak tahu, saya berharap enggak saudara-saudara ya. Kalau saudara mungkin kebanyakan ngutang sama orang, saudara sampai lupa yang sudah dibayar dengan yang sudah belum dibayar saudara kasih Tuhan itu. Ya, makanya jangan terlalu banyak ngutang saudara kasih Tuhan ya. Nanti saudara bayar pun sudah lupa yang mana yang sudah dibayar, mana yang belum ya. Ya kan saking banyaknya. Ya, saking banyaknya orang yang saudara utangin saudara kasih Tuhan ya. Sudah saudara bayar pun sampai mana yang sudah dibayar, mana yang belum enggak tahu. Orang yang sudah saudara bayar datang pintu. Pak, hutang kemarin belum bayar, Pak. Belum. Belum ya. Aduh, gimana ya? Loh, ini kok semuanya ngetok? Kayaknya saya sudah bayar utang saya. Masa sih terus ada orang ngetok? Itu setan. Sudah Tuhan ya. Ketok pintu lagi, Pak, bayar, Pak. Pak, bayar, Pak. Ini belum bayar, Pak. Itu kemarin. Aduh, lelah. Nah, saudara-saudara, kalau saudara lupa siapa saudara di dalam Kristus, saudara capek. Capek saudara Tuhan. Saudara-saudara baru saudara mengerti ya. Kalau sudah begini ya, kaya pun gak ada gunanya. Ya saudara-saudara, kaya, konglomerat, capek. Kenapa saudara-saudara? Ya konglomerat sih nggak pernah digedor sama debt collector. Saudara-saudara, ngapain debt collector ngedor dia? Tapi konglomerat kalau lupa dia di dalam Kristus, digedor sama setan, saudara Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, jangan jadikan keberhasilan itu identitas kita. Jangan jadikan masa lalu itu identitas kita. Jangan jadikan keluarga itu identitas kita. Semua itu ada dan semua itu nyata, tapi itu bukan identitas kita. Bukan saudara kasih Tuhan. Hidup kita berakar di dalam Kristus. Identitas kita berakar di dalam Kristus. Saudara-saudara, saya mau tanya satu pertanyaan. Saudara sudah di dalam Kristus atau masih di luar? Ini pertanyaannya saudara-saudara. Saudara sudah di dalam Kristus atau masih di luar? Saudara cuman orang Manado atau orang Manado yang di dalam Kristus? Orang Manado banyak saudara kasih Tuhan ya. Dari ujung Sulawesi Utara sampai ujung itu semua nanti banyak saudara kasih Tuhan ya. Saudara akan ketemukan orang Manado. Tapi saudara-saudara, saya mau tanya, saudara cuman orang Manado atau orang Manado yang sudah di dalam Kristus? Oh, saya nggak yakin semua orang Manado sudah dalam Kristus walaupun semua orang Manado di dalam gereja. Mengapa ini penting saudara-saudara? Dengarkan. Kalau saudara sudah di dalam Kristus, maka saudara memiliki identitas yang kuat. Yang tidak dipengaruhi oleh keadaan. Mau gagal, mau berhasil, identitas saya nggak berubah. Saya adalah milik Kristus. Maka orang seperti ini, dunia bilang apa? Nggak peduli dia. Teman bilang apa? Nggak peduli. Keadaan apapun terjadi, nggak peduli. Kenapa? Karena semua itu datang dan pergi. Kegagalan bisa diperbaiki,
keberhasilan datang dan pergi. Tapi identitas saya tetap sama. Saya milik Kristus. Saya milik Kristus. Saudara-saudara, kesehatan itu datang dan pergi. Saudara jangan bilang serang sehat, serang ganteng, selama-lamanya kan sehat dan ganteng. Itu nggak ada, saudara-saudara Tuhan. Ya, saudara-saudara, ada orang hari ini ganteng, besok saudara jadi genteng, saudara-saudara Tuhan. Ya, hari ini ganteng, besok genteng, saudara-saudara Tuhan. Saudara tahu kan kenapa bisnis operasi plastik itu merajalela? Karena banyak orang menjadikan kecantikannya sebagai identitas. Takut banget jadi jelek. Takut banget jadi jelek. Jadi kalau jalan pun pelan-pelan, saudara-saudara Tuhan. Takut lecet, Pak. Takut lecet. Emang lecet kenapa? Nanti jelek saya, Pak. Loh, kalau jelek kenapa? Nanti suami saya berpaling kepada yang lain. Aduh, hancur saudara-saudara pernikahan kayak ini. Itu sebenarnya saudara-saudara lecet dikit, saudara-saudara Tuhan langsung Korea. Ya. Tolong Pak dilas dulu. Loh, dilas saudara. Kalau dilas ya nggak masuk ke Korea, ada bengkel saudara-saudara Tuhan ya kan, ngapain juga Korea kalau mau dilas doang kok gitu kan. Pak, tolong Pak ini, aduh, saya lecet dikit, pergi. Aduh. Ya saya nggak mengatakan perawatan kecantikan nggak perlu, itu bukan, saya nggak ekstrim sampai ke sana saudara-saudara. Tapi saudara-saudara kadang-kadang ya orang itu pergi ke Korea operasi plastik untuk memperbaiki yang tidak rusak. Saudara bisa bayangkan saudara-saudara ya, yang rusak diperbaiki wajar. Tapi kalau orang memperbaiki yang tidak rusak, itu sakit jiwa. Nggak rusak diperbaiki. Pergi ke dokter, tolong Pak diperbaiki yang ini. Apa yang rusak? Nggak ada yang rusak kok loh. Nggak ada yang rusak diperbaiki, ini kan ada masalah dengan kejiwaan orang kayak gini ya saudara-saudara ya. Saudara kalau bawa mobil nggak rusak ke bengkel saudara-saudara Tuhan kan, montir juga bingung. Aja montir bikin kerusakan jadi saudara-saudara Tuhan kan. Karena dia nggak ada rusak kok, datang rusak. Supaya ada gunanya juga ke bengkel ini kan. Saudara memperbaiki nggak rusak itu kan orang keciwa itu namanya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara tidak di dalam Kristus, maka saudara hanya memiliki identitas yang rapuh. Identitas yang rapuh itu apa saudara-saudara? Berubah sesuai dengan keadaan. Ya, waktu berhasil merasa hebat, waktu gagal merasa minder, waktu berhasil merasa saya ini somebody, waktu gagal saya merasa saya nobody, waktu saya ada uang saya merasa ganteng, waktu gak ada uang saya merasa jelek. Saudara-saudara, ada suami-suami itu berpikir istrinya sayang sama dia karena dia ada uang. Padahal istrinya nggak seperti itu. Istrinya tulus kok mengasihi dia. Tapi dianya saja yang berpikir, you mau sama saya karena saya kaya. Maka saudara-saudara suatu kali waktu di PHK, saudara-saudara Tuhan, dia nggak berani ngomong sama istrinya. Tiap hari dia pergi keluar ke kantor, pakai baju kantor. Padahal sudah di PHK. Papa mau kemana? Ngantor. Papa mau kemana? Ngantor. Padahal saudara-saudara, sampai di keluar dari rumah, dia nggak kantor. Dia cuma pergi ke taman. Tunggu sore baru pulang. Lalu istrinya merasa kok mulai aneh ini. Ya. Nah saudara-saudara suatu kali ada orang lihat suaminya itu nggak ke kantor, di taman. Baru orang itu bilang sama istrinya, loh suamimu nggak kerja hari ini? Kerja kok tadi? Loh kok saya lihat tadi di taman? Istrinya pikir dia selingkuh. Wah makin lebar kan, makin lebar saudara Tuhan masalahnya. Suaminya pulang, istrinya langsung ngamuk. Sama siapa kamu selama ini? Wah. Nah, saudara ngerti kan? Wah, jadi masalah kecil jadi besar. Nah, ini saudara-saudara bilang, enggak sama siapa? Tadi kamu bilang ngantor, tapi ada orang lihat kamu di taman. Wah, bingung dia. Ngaku gengsinya jatuh. Enggak ngaku istrinya tuduh dia selingkuh. Nah, ini dia berani ngaku. Dia bilang, saya sudah di PHK. Berapa lama? Sudah sebulan. Loh, kenapa nggak bilang? Nanti aku takut kamu lari sama laki-laki lain karena kamu tahu saya sekarang nggak berguna lagi. Ya saudara-saudara, baru ditelusuri. Kenapa kamu jadi seperti ini? Papaku bilang ya, kalau kamu punya uang, baru kamu orang. Kalau nggak ada uang, kamu itu monyet. Dari kecil dibilang begitu, saudara-saudara. Jadi makanya dia kerja keras. Dia kerja keras, setengah mati dia kerja keras, supaya apa? Supaya jadi orang. Bapak aku bilang dulu kalau aku nggak punya uang aku monyet. Maka sekarang nggak punya uang lagi, aku takut kamu lihat saya monyet. Waduh, kasihan saudara-saudara ya. Kasihan. Ini suara papanya yang bikin identitas kayak gini. Saudara-saudara, kalau ditanya, jadi gimana sekarang? Mau marah sama papamu? Nggak ada gunanya marah lagi, udah meninggal kok papanya.
Saudara-saudara bisa bayangkan ya, suara orang sudah mati menggembalakan dia, saudara Tuhan ya kan. Dia percaya, suara itu. Lalu saya bilang, loh, kita sudah menikah berapa tahun ini? Sudah puluhan tahun kita menikah kok. Saya nggak pernah menikah karena uangmu. Saudara bisa bayangkan ya, dia hidup dengan identitas yang salah. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, orang yang tidak punya Kristus pasti hanya membangun identitasnya dengan hal-hal yang rapuh. Kenapa? Nggak ada lagi yang lain yang bisa dibangun. Saya ulangi saudara-saudara, tanpa Kristus, saudara pasti akan membangun identitas saudara di atas hal-hal yang rapuh. Karena saudara nggak punya apapun lagi. Hanya itu yang saudara punya. Saudara hanya punya pekerjaan saudara hanya punya deposito saudara hanya punya kegantengan saudara. Cuman itu yang saudara punya. Maka saudara bangun identitas saudara dengan itu. Tapi kekayaan bisa pergi, kegantengan bisa hilang, kesehatan datang dan pergi. Begitu kesehatan pergi langsung rapuh. Begitu uang habis rapuh. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Kristus memberikan kepada kita identitas yang kokoh di dalam Kristus. Itu identitas kita. Identitas seperti ini tidak bisa digoncang oleh apapun. Kegagalan tidak bisa menggoncang, penyakit tidak bisa menggoncang, status sosial tidak bisa menggoncang. Saudara-saudara, seringkali identitas itu diuji pada waktu krisis. Itu kenapa Tuhan izinkan krisis. Krisis adalah ujian yang paling ampuh untuk menguji apakah identitas kita ini kokoh atau rapuh. Semua orang itu kayak punya identitas yang kuat, waktu stabil. Begitu krisis datang, saudara Tuhan, baru ketahuan identitasnya rapuh. Saudara-saudara, itu artis-artis, saudara Tuhan, wah, waktu lagi jaya-jayanya, kayaknya saudara-saudara identitasnya jelas sekali. Orang tahu siapa saya. Wah, ya saudara-saudara, ternyata dia bergantung kepada pengakuan fansnya. Itulah identitasnya. Dari situ identitasnya saudara-saudara. Jadi dia merasa identitasnya kuat. Kenapa? Who am I? Sedunia ini tahu siapa saya. Wah. Kenapa saudara-saudara? Karena cantik. Tiba-tiba pulang dari konser keserempet becak saudara Tuhan. Ini kan bonyok wajah sebelah kiri, bawa lagi operasi plastik. Baru dokter mengatakan, ya kita bisa permak-permak dikit sih Bu, dia bilang. Cuman tetap akan ada ininya, akan ada bekasnya. Wah, bekasnya di mana dok? Ya di sebelah sini. Kelihatan dong. Iya. Waduh, kalau kelihatan gini gimana nanti saya bisa jadi artis lagi? Ya nanti pakai inilah Bu, poninya ditaruh di sini sedikit, gitu kan. Agak jelek, gimana dong? Ya sebenarnya jadi panjang sekali pembicaraannya gara-gara kayak gitu aja. Ya intinya dia bilang begini, mau jadi apa masa depan saya kalau saya tidak secantik dulu lagi. Loh, saudara kasih oleh Tuhan kasihan sekali. Dia nggak tahu saudara kasih oleh Tuhan banyak orang yang lebih jelek dari dia secara fisik. Tidak pernah galau kok. Dia baru gitu saja sudah galau kayak mau kiamat. Tapi saudara perhatikan, ada banyak orang yang sebenarnya secara fisik lebih jelek lagi dari dia. Tapi nggak pernah galau kok. Saudara-saudara, malah orang-orang kayak gini saudara kasih Tuhan sudah suka mempermalukan dirinya sendiri dengan rendah hati saudara kasih Tuhan. Loh, malah jadi laku. Ya, saudara-saudara kan saudara itu kan humor. Artinya humor itu kan humus. Saudara-saudara, humus itu artinya apa saudara-saudara? Tanah. Itu kata humor. Jadi saudara-saudara, humor itu sebenarnya bukan membuat orang lain jadi tertawaan, bukan. Humor itu membuat diri sendiri jadi tertawaan. Kan humor sekarang kan enggak gitu saudara-saudara ya. Kita bikin orang lain jadi bahan tertawaan, itu baru lucu. Tapi itu bukan humor. Humor yang tinggi apa saudara-saudara? Itu membuat diri kita jadi bahan tertawaan dan kita enggak tersinggung. Nah, dari kata humus muncul humility. Maka saudara-saudara, syarat jadi stand up komedian itu rendah hati. Orang yang baperan enggak bisa jadi stand up komedian. Bayangkan, dia tersinggung dengan dirinya sendiri, saudara. Dia yang mempermalukan dirinya sendiri, dia yang mentertawakan dirinya, dia yang tersinggung. Mau marah sama siapa dia? Tapi saudara perhatikan ya, orang-orang yang jadi stand up comedian saudara kasih oleh Tuhan, itu suka mempermalukan. Lihat nih kepala saya, lihat nih badan saya, lihat nih perut saya, kayak gunung lokon. Misalnya saudara-saudara ya, lo orang ketawa, dia nggak marah. Loh, ada orang itu baru bonyok sedikit, waduh kayaknya kiamat bentar lagi Pak, kiamat. Loh, kiamat? Hanya karena kamu lecet saja kiamat. Itu hanya menunjukkan bahwa yang saudara-saudara yang bermasalah itu bukan mukamu, bukan.
bukan jiwamu, ya. Saudara pernah bersermin, saudara kasih oleh Tuhan. Saudara waktu bersermin yang saudara wajah saudara. Nah, bayangkan kalau serminnya pecah, saudara kasih oleh Tuhan. Saudara-saudara, waktu saudara bersermin dengan sermin yang pecah, wajah saudara nggak berubah kok. Tapi kenapa waktu lihat wajahnya kok jelek? Yang salah bukan wajah saudara, yang salah cermin saudara, pecah. Nah, sama saudara-saudara, jiwa ini cermin kita. Nggak ada apa-apa dengan muka kita sebenarnya. Tapi karena jiwa kita pecah, baru kita merasa, oh, betapa jeleknya saya ini. Oh, betapa tidak berharganya saya. Oh, betapa hancurnya saya. Nggak ada yang masalah dengan dirimu. Kenapa kamu merasa bermasalah? Itu kayak orang yang bercermin di cermin yang pecah. Saudara-saudara, satu-satunya cermin yang tidak pecah itu Kristus. Kalau saudara mau bercermin, bawalah hidup saudara kepada Dia. Saudara akan melihat sebenarnya seperti apa. Saudara-saudara, mari kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, saudara-saudara Tuhan. Bagaimana identitas yang baru ini ditopang? Saudara-saudara, identitas tidak hanya diberi, tapi harus dihidupi. Kristus kasih kita identitas. Tapi identitas dikasih untuk dihidupi. Ya nggak ada gunanya punya identitas yang baru, tapi tetap hidup dengan identitas yang lama. Sudah dikasih identitas yang baru, sudah dikasih KTP yang baru, sudah dikasih kewarganegaraan yang baru, sudah dikasih paspor yang baru, tapi tetap hidup dengan identitas yang lama. Yang nggak ada gunanya. Oh, jadi buronan di satu negara karena dianggap memberontak pada pemerintah negara itu, baru lari ke satu negara, dikasih paspor di negara itu, dikasih KTP negara itu, semua sudah diganti, saudara kasih oleh Tuhan. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, orang ini tetap ketakutan hidupnya. Lah, ngapain? Sudah dikasih semuanya tapi tetap, jangan-jangan tetanggu ini mata-mata lagi, jangan-jangan tetanggu ini mata-mata. Lah, kamu sudah dikasih identitas yang baru, tapi kenapa hidup kayak belum punya identitas yang baru? Identitas tidak hanya diberi, tapi harus dihidupi. Nah, saudara-saudara, bagaimana Tuhan menopang identitas kita yang baru ini? Dia sudah kasih, tapi dia juga topang supaya kita bisa hidupi. Mari kita lihat ayat 2b. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Nah, perhatikan dua kata ini. Grace and peace. Tuhan sudah kasih kita identitas yang baru di dalam Kristus. Dan bagaimana kita menghidupi identitas ini sampai kita mati? Tuhan kasih kepada kita dua hal. Ini adalah dua kebutuhan terdalam hidup manusia. Manusia butuh grace dan manusia butuh peace. Makanya Paulus mengatakan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Menyertai kamu. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita butuh grace karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita butuh anugerah karena saudara tidak bisa menyelamatkan diri saudara sendiri. Kita butuh peace karena kita sudah terasing dari Allah dan dari sesama. Begitu kita dalam Kristus, saudara menerima grace. Dan grace itu memberikan saudara peace. Maka saudara-saudara perhatikan ya, setiap kali Paulus bikin salam, dia urutkan grace and peace. Dia tidak tukar peace and grace. Selalu grace and peace, grace and peace. Kenapa saudara-saudara? Karena saudara membutuhkan peace. Kenapa saudara butuh peace? Karena saudara sudah bermusuhan dengan Allah. Seluruh masalah hidup manusia bisa disimpulkan dengan satu, permusuhan dengan Allah. Semua pemulihan hidup manusia hanya dimulai dari pemulihan hubungan dengan Allah. Maka saudara kasih oleh Tuhan, kalau saudara pikir-pikir, apa sih semua akar masalah manusia? Semua hidup manusia bermasalah karena bermasalah dengan Allah. Semua hidup manusia menjadi pulih kalau relasinya dipulihkan dengan Allah. Lalu bagaimana relasi itu bisa dipulihkan? Kasih karunia. Kasih karunia. Saudara-saudara, kasih karunia mendahului damai sejahtera. Tanpa kasih karunia tidak ada damai sejahtera. Bagaimana hubungan saya bisa dipulihkan dengan Allah? Hanya melalui kasih karunia di atas bukit Golgota itu. Kristus mati dan kematiannya membawa saya kembali berelasi dengan Allah. Membawa saya kembali berelasi dengan sesama. Tidak ada yang saudara bisa lakukan untuk mendapatkan damai sejahtera. Tidak ada, saudara-saudara. Damai sejahtera tidak bisa dibeli. Damai buatan bisa dibeli, saudara kasih oleh Tuhan. Damai sejahtera tidak bisa dibeli. Bisa nggak saudara-saudara kita membuat damai buatan? Bisa.
Bisa saudara-saudara. Saudara-saudara ditilang polisi saja bisa bikin damai dibuatan, saudara-saudara Tuhan ya kan? Ya kan? Damai ya Pak, damai ya. Nah, saudara-saudara Tuhan. Nah, itu saudara-saudara ngerti kan saudara-saudara ya? Nah, itu kan ya saudara perhatikan ya kan? Ya, kan gitu saudara-saudara ya. Damai buatan ya, ditilang. Mana saudara ini bla bla bla. Damai ya Pak, damai ya. Nah, saudara damai kan? Tapi itu bukan damai sejahtera, saudara-saudara Tuhan ya. Itu saudara bisa bayangkan ya, untuk damai kayak gitu saja saudara-saudara 500.000 kok. Saudara bisa bayangkan, damai yang begitu pun ada harganya. Saudara berharap damai sejahtera dengan Allah gratisan. Saudara-saudara, kalau damai dengan yang begitu saja harus bayar 300.000, ya. Bayar 500.000, saudara-saudara Tuhan. Damai dengan Allah. Enggak mungkin cuma 500.000, saudara-saudara Tuhan ya. Karena masalah kita lebih berat daripada itu. Masalah kita bukan cuma nggak pakai seat belt, saudara-saudara Tuhan. Harga damainya berapa? Darah anak Allah kok harga damainya. Itu sebabnya nggak bisa dibeli. Kenapa? Karena harganya mahal. Nggak bisa dibeli. Damai sejahtera tidak bisa dibeli. Damai buatan bisa dibeli. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ekonomi yang aman tidak bisa memberi damai sejahtera. Hanya bisa memberi damai buatan. Keluarga yang baik-baik tidak bisa membeli damai sejahtera, hanya bisa memberi damai buatan. Pasangan yang ganteng, yang cantik tidak bisa membawa damai di dalam keluarga, hanya bisa memberi damai buatan di dalam keluarga. Maka orang bilang, Pak, apa syaratnya supaya pernikahan bebas cekcok? Makanya cari yang ganteng, makanya cari yang cantik. Kalau kamu menikah sama yang cantik seperti yang kamu mau, pasti gak cekcok. Tunggu aja, saya bilang. Pasti gak cekcok. Coba istrimu kayak artis Korea. Mana berani kamu cekcok? Iya, kamu gak berani cekcok. Dia berani gak? Iya, kamu gak cekcok sama dia. Kenapa? Kamu takut dia lari. Dia takut gak? Enggak. Kamu menahan konflik dengan dia. Dia yang bikin konflik sama kamu karena dia tahu kaya cantik, nggak mungkin kamu berani lawan, dia habisin kamu di situ. Nah, tapi lama-lama kamu juga tahan, ya, karena Alkitab mengatakan suamimu akan berkuasa atas engkau. Ya, saudara-saudara, suamimu akan berkuasa, itu kan kata Alkitab dalam Kejadian 3. Ya, engkau ingin berkuasa atas suamimu dan suamimu akan berkuasa atas engkau. Makanya jangan heran, ini kenapa pernikahan keluarga selebritis yang cantik dengan yang ganteng bisa berakhir dengan gempa bumi gini ya? Yang kaya dengan yang kaya, yang cantik dengan yang ganteng. Ini kok berakhir dengan gempa-gempa kayak gini pernikahannya? Karena uang, kecantikan, kegantengan tidak bisa memberikan damai yang sejati. Hanya bisa memberi damai buatan. Memberi damai buatan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau damai kita bergantung pada keadaan luar, maka damai kita akan hancur ketika keadaan berubah. Tapi damai sejahtera yang diberikan oleh Kristus tidak akan berubah. Kenapa? Karena dari Allah, nggak berubah. Nggak berubah, saudara yang kasih oleh Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Maka saudara yang kasih oleh Tuhan, apakah saudara sudah mengalami damai sejahtera dari Allah itu? Kak, bagaimana mengalaminya, Pak? Ya, saudara sudah di dalam Kristus atau belum? Bagaimana kita bisa menghidupi identitas kita ini di dalam dunia ini, saudara-saudara Tuhan? Kita hanya bisa menghidupi identitas kita yang baru ini kalau ada kasih karunia dan ada damai sejahtera dari Kristus. Saudara dan saya tidak bisa menopang identitas saudara. Saudara dan saya tidak bisa mengandalkan kekuatan saudara untuk menopang identitas yang baru ini. Identitas yang baru ini ditopang oleh Allah sendiri. Saudara-saudara, saya akan akhiri dengan sebuah ilustrasi. Saudara pasti tidak asing dengan Menara Pisa, saudara-saudara. Apa sih yang terkenal dari Menara Pisa? Miringnya. Saudara-saudara ya, Menara Eiffel kan terkenal karena menaranya, saudara-saudara. Menara Pisa terkenal kenapa? Karena miringnya. Kalau nggak miring, saudara-saudara, menara ini pun nggak akan terkenal, saudara-saudara Tuhan ya. Jadi apa yang membuat Menara Pisa terkenal? Bukan menaranya, miringnya, saudara-saudara Tuhan ya, miringnya. Ya, saudara-saudara, kenapa Menara Pisa itu miring? Ya, semua mengatakan karena tanah di bawahnya itu lunak. Fondasinya nggak kuat,
Maka awalnya saudara-saudara tegak, lama-lama miring. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, orang datang untuk melihat kemiringannya, saudara-saudara. Ya, jadi karena miring maka orang datang. Kalau tegak orang nggak datang, saudara kasih oleh Tuhan. Karena miring maka orang datang. Orang tertarik untuk melihat, kok bisa ya menara ini jadi miring? Karena awalnya tegak. Tapi saudara-saudara, para insinyur tahu, ya kemiringan itu bukan keunikan, itu bahaya. Karena kemiringannya makin miring aja, saudara kasih oleh Tuhan ya. Makin miring. Saudara-saudara, pada tahun 1990 menara ini ditutup. Kenapa? Karena dikhawatirkan bisa roboh. Nah, apa yang dilakukan para insinyur? Saudara-saudara, menara itu tidak dihancurkan. Kenapa? Karena sejarahnya. Nggak dihancurkan. Saudara-saudara, ia juga tidak bisa dipaksa menjadi lurus sempurna. Ia ditopang. Saudara-saudara, ada kabel yang dipasang, pemberat yang digunakan, dan tanah yang di bawahnya itu ditangani dengan sangat hati-hati. Menara itu tidak miring, tetap miring, tapi tidak roboh. Karena ada penopang yang bekerja di sekitarnya. Saudara-saudara, kita kayak menara Pisa ini. Pada dirinya, saudara-saudara, kita miring. Dan makin hari makin miring. Kita nggak kuat. Tapi kasih karunia dan damai sejahtera itu membuat kita yang seperti menara Pisa ini tetap bisa berdiri. Saudara-saudara ini kasih oleh Tuhan, kalau saudara sudah dalam Kristus, walaupun dunia ini membuat saudara makin hari makin miring, tapi kasih karunia dan damai sejahtera itu akan mempertahankan saudara tetap stabil. Maka saudara-saudara kasih oleh Tuhan, saya ingin tanya, identitas saudara sekarang ini siapa sih? Siapa sih saudara ini? Ya, saudara nggak bisa bilang, saya orang Manado, Pak. Oh enggak, saudara kasih oleh Tuhan. Saudara cuma punya 3 option. Saudara adalah apa yang dikatakan orang lain mengenai saudara. Saudara adalah apa yang dikatakan saudara mengenai saudara. Atau saudara adalah apa yang dikatakan Kristus mengenai saudara. Cuma 3 ini optionnya. Dan cuma 1 option yang benar. Yang ketiga, saudara adalah apa yang dikatakan Kristus mengenai saudara. Kalau saudara hidup dengan yang pertama, hidup yang kedua, menara Pisa saudara nggak akan bisa berdiri tegak, saudara kasih oleh Tuhan. Makin hari makin miring, makin tumbang. Saudara-saudara ini kasih oleh Tuhan, kiranya kita menjadi orang Kristen dan hidup dengan identitas Kristen kita di dalam dunia ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih karena firman-Mu hari ini memberikan kepada kami kekuatan. Biarlah kami di dalam dunia yang simpang siur ini tidak kehilangan pegangan kami, tidak kehilangan identitas kami. Identitas kami adalah di dalam Kristus. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya kami semakin hari hidup sesuai dengan identitas kami. Sekalipun kami lemah, tapi kami memiliki topangan yang kuat, yaitu kasih karunia dan damai sejahtera dari Kristus. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.